Halo kaum intelektual sekalian, wah gila 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 gila, luar biasa. Iran dibombardir oleh Israel. Ketika Israel membombardir Iran, maka pendukung Iran berteriak, "Oh, ini melanggar hak asasi kemanusiaan. Oh, ini nggak boleh. Oh, ini Zionis. Oh, ini jahat," dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Kemudian kenapa Israel itu membombardir Iran? Apakah karena Iran membombardir Israel? Kemudian, apakah ini ada pengaruhnya dengan ketika Israel membombardir Hizbullah? Jadi di sosial media itu kan simpang siur ya. Ada yang mengatakan yang salah itu Israel, ada yang mengatakan yang salah itu Iran, ada yang mengatakan sebenarnya yang salah itu dua-duanya gitu. Jadi simpang siur di media sosial. Kemudian ya, ketika Israel membombardir Iran, ya, apakah ini melanggar yang namanya hak-hak sipil gitu? Jadi kalau saya perhatikan itu ketika Israel membombardir Iran itu, maka ya warga Konoha itu mengatakan, oh ini sebenarnya menyasar masyarakat sipil gitu ya. Padahal pada faktanya ya dua-duanya saling menyerang satu sama lain. Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya siapa yang salah gitu ya. Kenapa ada unsur ya yang salah itu Israel, yang salah itu Iran dan sebagainya. Jadi saya akan bongkar dari berbagai sudut pandang ya. Jadi gini guys, kalau Israel itu tidak punya Iron Dome, maka ketika Iran menyergap Israel atau menyerang Israel menggunakan rudal balistik misalnya, apakah Israel itu akan porak-poranda? Yes, Israel akan porak-poranda kalau tidak punya Iron Dome. Itu fakta guys, itu fakta yang tidak bisa dibantahkan. Akan banyak orang yang meninggal, baik masyarakat sipil maupun pejabatnya, kalau mereka tidak punya Iron Dome. Apakah itu melanggar hak asasi manusia? Apakah itu melanggar yang namanya perlindungan hak sipil? Yes. Ada yang mengatakan itu melanggar, ada yang mengatakan tidak. Tapi jelas-jelas itu melanggar. Ya. Nah, kalau misalnya Israel membalas kembali gitu ya, kemudian Iran juga nggak punya Iron Dome gitu ya, emang nggak punya ya sekarang ya, nggak punya Iron Dome. Kemudian bikin ya 10 ya balasan lagi gitu ya, rudal balistik. Lalu kalau misalnya mengenai warga sipil gitu ya, kenapa Iran itu ya berteriak bahwa yang salah itu Israel gitu? Kan sama-sama melakukan serangan gitu. Ya kan? Ini yang jadi pertanyaan besar gitu. Ya. Lalu bagaimana serangan antara Iran ke Israel baru-baru ini? Apakah menghasilkan korban atau tidak? Apakah ada korban atau tidak? Ada yang mengatakan bahwa menurut Gergese yang banyak orang Israel ya meninggoy gitu ya. Tapi pada faktanya gimana? Apakah ini benar atau tidak? Jadi ternyata IRGC itu mengklaim guys. Lagi-lagi IRGC itu si tukang klaim ya. Mereka mengatakan bahwa oh yang salah itu adalah Israel gitu ya. Oh, yang salah itu adalah Zionis. Kita nggak pernah salah. Padahal mereka sama-sama melakukan serangan kok. Dan ini yang saya kritik dari pengamat abal-abal di Konoha. Berkali-kali saya mengatakan pengamat di Konoha itu selalu melihat kesalahan daripada Israel. Padahal mereka saling baku hantam kok. Ya ketika Israel membombardir Iran maka itu akan disebut kejahatan. Ya ketika Iran membombardir Israel maka akan disebut balasan. Ya kan nggak masuk akal, ya kan? Sama seperti di Konoha, ya. Ketika kafir berdebat dengan mayoritas, ya, mayoritas misalnya nih ya bertanya sama kafir gitu ya, lalu kafir menjawab, kafir dipenjarakan gitu. Jadi ini kan nggak fair ya. Nggak fair dong ya. Kalau berdebat ya berdebat aja gitu, jangan sedikit-sedikit laporkan gitu ya. Kalau berdebat ya, ya mari kita berdebat secara rasional, secara ilmiah gitu ya. Ya kita harus fair gitu ya. Jangan bawa agama kita yang paling rasional, agama kita yang paling wow dan sebagainya. Nggak boleh seperti itu ya. Harus fair gitu. Sama seperti Iran dan Israel. Ya mereka sama-sama melakukan kejahatan kok ya. Saya tidak membela Israel di sini ya. Sama-sama satu menyerang satu sama lain. Ibarat tinju ya mereka pukul-pukulan gitu ya. Orang bertinju apakah ada yang jahat atau yang baik? Nggak ada. Ya namanya juga bertarung ya kan. Ya. Cuman kita itu membela Iran itu
ya seperti membela saudara gitu ya, padahal kita nggak dianggap saudara. Kalau kita dianggap saudara, maka kapal tanker Pertamina yang ada di Selat Hormuz itu nggak mungkin ditahan oleh Iran. Ya, tapi kita kan mendukung Iran itu karena apa? Karena seiman gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya kita nggak pernah berpikir rasional gitu. Nah, kalau misalnya nih ya, kita berpikir secara rasional, siapa yang lebih jahat sebenarnya? Kalau dalam perang itu sebenarnya nggak ada yang jahat, nggak ada yang benar gitu, tergantung sudut pandang. Tapi siapa yang punya niat jahat? Yang paling punya niat jahat itu ya sebenarnya kalau boleh jujur ya, ini saya tidak berpihak pada siapapun ya Iran gitu. Kalau Iran punya nuklir ya, punya segalanya, punya dua spirit, mereka akan membumi menghanguskan Israel. Itu namanya niat jahat. Bagaimana dengan Israel? Ya kalau Israel itu punya niat jahat, ya mereka akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Iran gitu ya. Israel itu kan punya nuklir, tapi mereka tidak menggunakan nuklir. Ya itu namanya kebaikan. Jangan berpikir sedikit-sedikit yang salah itu Israel, sedikit-sedikit yang salah itu Zionis. Jangan, nggak boleh seperti itu, harus netral. Ya. Jadi pengamat-pengamat di Konoha juga nggak boleh berpihak pada sekelompok tertentu gitu ya. Kemudian bagaimana dengan serangan Israel kali ini? Apakah ada korban jiwa? Sejauh ini belum ada laporan ya. Walaupun ada korban jiwa, ya biasanya mereka akan tutupi gitu ya. Ya, bagaimana dengan Israel? Israel juga kadang-kadang seperti itu ya. Nggak semuanya ya, nggak selamanya ya. Tapi ya karena di Iran itu internetnya masih diblokade ya, belum dibuka total ya. Ya kita nggak tahu gitu. Sementara di Israel kan internet ada gitu. Jadi kita melihat dari sudut pandang internet ya. Israel itu bisa memvideokan, bahkan banyak kok imigran-imigran orang Indonesia yang kerja di Israel gitu. Ya, mereka bisa memvideokan gitu, mereka bisa foto dan sebagainya. Ya terbuka semuanya gitu ya. Kemudian bagaimana dengan Iran? Ya Iran itu ahli propaganda guys ya. Artinya gini ya, semua negara itu punya propaganda masing-masing. Tapi kalau Iran ini berlebihan kalau saya perhatikan. Mereka mengatakan bahwa Israel itu sudah dibombardir, sudah dihancurkan. Mereka bikin video AI ya. Mereka bikin video AI membombardir kapal induk Amerika, padahal nggak ada tuh masalah kapal induk Amerika. Kemudian ada banyak lagi ya. Jadi siapa sebenarnya yang berbohong? Yang berbohong itu IRGC gitu ya. Kita harus mengakui gitu, walaupun kita pendukung IRGC, kita harus mengakui gitu ya. Jangan berpihak gitu, nggak boleh berpihak. Apakah Israel itu jahat? Ya ada juga orang Israel yang jahat. Apakah di Iran itu ada orang jahat? Ya sama-sama ada orang jahat. Apakah ada orang baik? Ada juga orang baik ya. Jadi nggak boleh mengatakan bahwa di Iran itu semuanya orang jahat. Nggak bisa seperti itu ya. Saya pro terhadap warga sipil Iran. Cuman warga sipil Iran juga membela pemerintahan yang jolim gitu ya. Pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat gitu ya, pemerintahan yang lebih mementingkan rudal daripada mementingkan nasi gitu ya, mementingkan kepentingan masyarakat Iran gitu ya. Mereka asik perang gitu ya. Mereka membiayai Houthi ya. Itu menurut Anda guys ya. Proksi-proksi Iran itu kan Houthi, Hizbullah dan sebagainya. Dikasih duit per tahun triliunan guys. Bayangkan triliunan. Itu sangat-sangat luar biasa ya. Tapi ya mohon maaf ya, kita kan nggak pernah mengaku itu ya, terutama warga Konoha. Karena apa? Karena ya lagi-lagi seiman, kita berpihak pada Iran. Karena seiman, pengamat di Konoha juga seperti itu ya. Ya makanya dolar bisa kena karena apa? Ya karena keberpihakan kita gitu ya. Kita terlalu berpihak pada kelompok tertentu gitu. Itu tidak bagus guys ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang memutuskan. Apakah perang yang ada di Timur Tengah ini akan selesai atau tidak? Kayaknya enggak. Ini ada semacam dendam masing-masing gitu ya. Iran itu dendam sama Israel karena apa? Karena Israel membunuh pemimpin tertinggi mereka. Jadi ada dendam masing-masing gitu. Mungkin generasi berikutnya juga akan dendam terhadap Israel ya. Israel juga seperti itu terus gitu, nggak bakal selesai. Kenapa nggak selesai? Apa alasannya ya? Karena kita nggak berpikir rasional dan nggak berpikir logis ya, nggak berpikir ilmiah gitu. Baik orang Israel maupun orang Iran. Lah, kok gitu? Mereka kan punya IQ yang tinggi gitu ya. IQ yang tinggi itu kalau dipimpin oleh pejabat yang tidak rasional, irasional ya bisa aja gitu kalau mereka punya dendam gitu ya, dendam satu sama lain ya bisa aja gitu ya. Sama seperti di Konoha ya, banyak warga Konoha mengatakan ketika Iran kalah ya, mereka melampiaskan kekesalan mereka terhadap kafir di Konoha. Ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena dendam agama gitu. Jadi seolah-olah agama itu
ya melahirkan dendam gitu ya, dendam berkarat gitu ya. Dan yang saya sayangkan itu adalah manual book ya. Jadi di Konoha itu ada manual book yang mengisahkan kebencian-kebencian terhadap Israel. Kenapa warga Konoha itu benci dengan Israel? Ya karena manual book ya, ada kisah-kisah masa lalu ya. Bani Israel seperti ini, Bani Israel seperti ini ya, orang Yahudi seperti ini, Zionis seperti ini dituliskan dalam manual book mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka ya secara tidak langsung terpapar gitu ya. Jadi ini namanya mewariskan kebencian. Nggak boleh seperti itu ya. Kitab suci itu ya isinya harus baik gitu ya, nggak boleh melahirkan kebencian ya. Ya, kemudian apakah ini sangat mempengaruhi? Ya, sangat mempengaruhi, terutama pengamat-pengamat di Konoha. Pengamat-pengamat di Konoha itu dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh doktrin. Doktrin dari kecil, dari pemuka agama kan sudah ada seperti itu ya, bahwa Bani Israel itu jahat, Bani Israel itu nggak bisa ditemani, ya Yahudi itu jahat dan sebagainya. Padahal menurut pengamatan saya, orang Israel itu ya sah-sah aja kalau misalnya ada yang keras kepala gitu, sah-sah aja. Di negara itu kan ada yang keras kepala kan. Biasanya para ilmuwan itu ya keras kepala biasanya. Kekeh gitu ya. Mereka tidak akan bisa jadi ilmuwan kalau tidak keras kepala. Justru kalau kita perhatikan tuh yang paling banyak ilmuwan itu dari Israel ya. Atau orang Yahudi kan. Pemenang Piala Nobel terbanyak di dunia setelah orang Kristen itu orang Yahudi ya. Kemudian setelah itu free thinker, agnostik, ateis, dan terakhir itu Muslim ya. Itu dari sudut pandang persentase ya. Orang-orang yang punya curiosity gitu ya, rasa penasaran tinggi itu ya mereka keras kepala biasanya, persisten ya. Keras kepala dengan persisten itu kan beda tipis ya. Persisten itu artinya konsisten terus menerus gitu ya. Ilmuwan seperti itu. Makanya ya orang Kristen sekalipun kan ditentang oleh orang Yahudi ya, jangankan umat Muslim gitu. Kenapa? Ya karena mereka ilmuwan ya. Kalau Yesus itu anak raja, kenapa lahirnya di kandang domba gitu? Kenapa Yesus itu lahirnya di tempat yang tidak sewajarnya? Kalau anak raja, kalau dia Mesias, makanya orang Yahudi itu menolak Yesus itu sebagai Mesias. Karena apa? Karena mereka pemikir gitu ya. Pemikir itu ya seperti itu ya. Tapi apakah ini salah? Enggak juga. Apakah Yahudi pernah menjajah Konoha? Enggak ada tuh sejarahnya Konoha dijajah Yahudi gitu. Enggak ada. Apakah Konoha itu penjajah? Ya bisa aja kita dikatakan penjajah. Jadi kita teriak penjajah, padahal kita penjajah gitu. Ya. Di mata orang Timur Leste itu Konoha itu penjajah. Di mata orang Papua Konoha itu penjajah. Jadi dari sudut pandang ya, dari berbagai sudut pandang. Kita nggak boleh melihat dari satu sudut pandang, harus dari berbagai sudut pandang. Karena definisi dari penjajahan itu ya, oke, kita mengeksploitasi suatu negara, tapi ada syaratnya itu ya, misalkan definisi. Mereka mau dieksploitasi, itu permasalahannya. Belanda menjajah Konoha itu karena Belanda itu diterima kan, ya, dulu ya. Ya, kalau misalnya dia mengatakan, oh Belanda itu datang tapi tidak diterima, enggak, mereka bekerja sama kok, mereka bangun VOC kok ya. Cikal bakal tradisi korupsi di Konoha. VOC itu bisa bangkrut karena apa? Karena pejabat-pejabat di Konoha nggak bisa dipercaya gitu. Itu alasannya kenapa VOC itu bangkrut gitu ya. Kemudian, apakah agama itu bisa bikin orang tidak rasional? Apakah agama itu bisa bikin orang bias? Ya, benar, bias dalam beragama. Kita membela Iran itu dan membela Israel itu karena pengaruh agama kok, kalau boleh jujur ya. Disclaimer on ya, saya tidak berpihak sama yang nonton video ini ya. Ya, saya pengen Anda yang menyimpulkan ya, silakan simpulkan sendiri siapa yang salah, Israel atau Iran. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih?
Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, ya. Sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.